Jelas. Assalamualaikum Ibu Marni, apakah hari ini Ibu ada waktu untuk ngobrol dengan saya? Waalaikumsalam Pak Uus, alhamdulillah saya kebetulan sedang kosong nih gitu. Gimana Pak Uus, ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya mencurahkan isi saya, Bu? Ini ada beberapa hal yang ingin diutarakan, boleh tidak, Bu? Mangga, mangga, mangga. Kita mau ngobrol di mana nih Pak Uus? Bagaimana Langsung di kalau sini saja. kita di kantor saja, Bu ya, biar leluasa supaya tidak ada yang mengganggu anak-anak. Bagaimana, Bu, kalau seperti itu? Oke, silakan Pak, mari. Baik Bu, begini Bu, untuk kebetulan saya mengajar di kelas 6. Nah, di kelas itu ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dia selalu memiliki alasan, misalnya tidak cocok lah, kemudian tidak mau bergaul lah, kemudian selalu diasingkan sama temannya lah. Pokoknya banyak sekali alasan yang selalu diutarakan oleh anak tersebut. Dia selalu memiliki kegiatan yang lain ketika mau bekerja sama dengan temannya. Nah, kira-kira Jadi Ibu sibuk-sibuk. solusi apa ya Bu ya yang tepat untuk menanggulangi anak tersebut? Oke, Pak. Terima kasih Pak Uus. Tapi sebelum kita cari solusi, kita mau menentukan tujuannya. Ya, Obrolan kita tujuannya apa nih? Tadi kan Pak Uus sudah menyampaikan cerita tentang salah satu siswanya di kelas 6 yang tidak mau bergaul dengan beralasan bahwa dia tidak cocok dengan temannya, merasa diasingkan dan kemudian sibuk sendiri ya ketika diajak bekerja sama. Nah, tujuan pembicaraan kita hari ini apa nih Pak Uus? saya ingin supaya anak-anak tersebut bisa berkomunikasi, bisa bergaul dengan siapa saja tanpa ada membeda-bedakan. Kira-kira Ibu boleh nggak saya mengungkapkan kejadian seperti itu dengan data-data tadi ada anak yang tidak mau bergaul tersebut. Berarti tujuan kita hari ini apa Pak Uus? Ingin menyelesaikan Ingin tadi ya? ingin menyelesaikan permasalahan anak supaya bisa bergaul lagi dengan teman-temannya tanpa membeda-bedakan. Seperti itu Bu. Kira-kira Ibu Oke, bisa membantu nggak? oke. Insya Allah kita sama-sama cari solusinya ya Pak Uus ya. Ya. Jadi tujuan kita hari ini kan supaya anak yang tadi itu dia mau bergaul dan tidak beda-bedakan temannya ya. Oke, Pak Uus, saya mungkin boleh eh, minta cerita utuhnya ya. Kondisi anak itu pada saat di kelas seperti apa? Jadi ketika saya mengajar kemudian menggunakan metode untuk berdiskusi, nah anak tersebut ternyata eh, tidak mau berkelompok. Saat saya datangi dan saya tanyakan, "Nak, kenapa kamu tidak mau berkelompok dengan temanmu?" Nah, jadi anak tersebut memberikan alasannya karena anak tersebut merasa minder, kadang-kadang juga merasa malu dengan teman satu kelompoknya. Seperti itu, Bu. Mhm. Pernah ditanyakan lebih lanjut tidak, Pak? Kenapa dia merasa minder dan malu? Itu pasti ada penyebabnya kan gitu. Pernah nggak ngobrol lebih mendalam lagi, apa yang membuat kamu merasa malu nah gitu atau kenapa merasa minder? Ada hal lain nggak gitu kan yang bisa misalkan faktor lain dari luar yang membuat dia merasa malu dan minder itu? Kalau saya tanyakan pada intinya anak tersebut merasa minder itu karena merasa tidak bisa, kemudian merasa tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya, sehingga mengasingkan diri gitu, mengucilkan diri. Nah, kemudian faktor yang lainnya yang saya dapatkan dari anak tersebut, ternyata anak tersebut di rumahnya juga termasuk anak introvert, anak yang tidak berani untuk bergaul dengan orang lain. Itu yang saya dapatkan, Bu. Selain dari observasi Pak Uus terhadap anak tersebut, ada data lain sebagai pendukung nggak Pak?
alasan yang membuat anak itu minder gitu kan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Us katanya di rumah juga ternyata dia tertutup ya gitu kan. Berarti informasi itu didapat dari siapa ya? Yang pertama saya langsung bertanya sama anaknya untuk menggali apa sih yang menjadi latar belakang anak tersebut sampai mengasingkan diri, kadang-kadang tidak mau bergaul, tidak mau bekerja sama dengan temannya. Jadi ternyata selain faktor tadi yang telah data saya dapatkan, juga kadang-kadang anak tersebut menghindari keramaian gitu karena terlalu bising, kemudian terlalu banyak yang berbicara, sehingga anak tersebut mengucilkan diri seperti itu karena ingin mencari kenyamanan, mencari ketenangan seperti itu, Bu. Kalau dari orang tuanya Pak Us pernah berdiskusi nggak kaitannya dengan karakter anak tersebut yang tidak suka dengan keramaian gitu? Ada hal lain nggak, misalkan mungkin dia pernah trauma atau mungkin juga bisa didasari oleh pola asuh dari orang tua gitu. Pernah Pak ngobrol dengan orang tuanya? Pernah saya panggil Bu orang tuanya ke sekolah dan saya ajak komunikasi untuk lebih menggali lagi apa sih yang melatar belakangi anak seperti itu. Ternyata secara psikologis anak tersebut emang yang pertama mungkin zaman sekarang bawaan dari makanan ya, dari makanan kemudian dari kalau pola asuh juga kalau saya perhatikan kurang perhatian dari orang tua karena orang tuanya juga bekerja kadang-kadang pulang sore sehingga untuk komunikasi dengan anaknya juga terganggu. Itu yang saya dapatkan, Bu. Berarti tadi Pak Us menyebutkan tentang makanan ya dan pola asuh nih berarti ya. Kalau terkait dengan makanan, apa dia punya kelainan? Maksudnya kelainan itu kayak misalkan penyakit kah, sehingga dia berpantang terhadap makanan tertentu, gitu kan? Ada Pak? Karena Mungkin ada beberapa makanan yang memang bisa memicu ini ya hal-hal lain gitu. terima kasih Bu. Mungkin yang saya dapatkan lagi mungkin karena makanan di sini artinya makanan yang mengandung misin dan lain sebagainya. Jadi karena mungkin dari gizinya juga karena dari tadi pola asuh yang kesibukan orang tua tadi mungkin dari makanannya juga tidak terjaga dan pola asuhnya Oh, juga gitu. kurang Bu, mungkin kurang perhatian sehingga anak tersebut Oh, semakin tertutup dan semakin tidak mau bergaul dengan orang lain. kalau misalkan terkait dengan makanan dan pola asuh, apa ini juga terkait dengan bawaan fisik si anak, Pak, sehingga dia tidak bisa tampil mandiri atau percaya diri di depan teman-temannya? Kalau secara fisik, kalau kelihatannya itu secara manusiawi itu normal, termasuk anak yang sama seperti teman-temannya, cuman yaitu ada karakter yang berbeda dengan anak-anak yang pada umumnya. Mungkin Pak Us bisa menggali ya terkait dengan pola asuh dari orang tua nih ya. Ternyata orang tuanya sibuk ya. Ya, Apa nih Pak Us bisa disimpulkan nih dari orang tua yang sibuk sehingga anak tuh bawaannya jadi minder tuh kok ada ya hubungannya gitu. Kira-kira tuh gimana tuh Pak Us? mungkin secara garis besar saya bisa ambil kesimpulan dari data-data yang tadi telah saya temukan. Mungkin dari faktor orang tua akan saya membuat sebuah rencana untuk orang tuanya supaya bisa memberikan pendekatan yang lebih, perhatian yang lebih, kemudian untuk pola asuh juga harus betul-betul bisa ada komunikasi yang lancar dan untuk menjaga makanannya itu kalau di rumah dan nanti untuk di sekolah saya akan memberikan pelayanan prima terhadap anak tersebut supaya bisa bergaul lagi dengan temannya dengan cara pendekatan sebagai orang tua kedua lah, kemudian pendampingan secara maksimal. Mungkin bagi anak tersebut pendampingannya lebih intens lagi dan lebih berkesinambungan lagi, jangan sampai jadi pokoknya akan dibedakan dengan anak yang lain karena anak tersebut betul-betul membutuhkan pendampingan. Mungkin seperti itu Bu rencana-rencana saya ke depan.
Nah, rencana ke depan itu kira-kira akan berjalan di bulan apa nih Pak Uus? Eh, Direncanakan nanti setelah masuk tanggal 20, kalau di Kabupaten Kuningan kan masuknya tanggal 19 ya, Juli itu semester baru. Direncanakan saya sudah membuat program yang namanya ada home visit. Nanti saya programkan dan saya catat, kemudian saya akan asesmen anak tersebut terlebih dahulu apa sih pelayanan yang cocok untuk anak tersebut, dan program berikutnya saya akan merencanakan pendampingan terhadap anak tersebut dengan cara membuat rekapan portofolio anak tersebut supaya anak tersebut merasa diperhatikan dan bisa bergaul lagi, Bu. Mhm. Ya itu luar biasa tuh Pak Uus. Itu kan berarti nanti ada layanan dari, guru ya, Pak Uus sebagai guru yang akan memberikan layanan prima gitu kan. Tadi juga sudah dibahas Pak Uus akan bekerja sama dengan orang tua. Pak Uus, eee, pernah nggak terbayangkan kemungkinan lain selain orang tua dan Pak Uus yang nanti akan memberikan layanan? Ada pihak lain nggak yang bisa membantu, Pak Uus untuk bisa mewujudkan keinginan supaya anak tersebut mampu bergaul? Saya punya Kita tanggung buka ya. kemungkinan. Terima kasih, Bu. Saya sebagai wali kelasnya punya komitmen, punya tanggung jawab terhadap anak tersebut. Mhm, Bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa bergaul lagi dengan teman-temannya, khususnya dalam kegiatan-kegiatan diskusi di kelas. Saya sebagai wali kelas berkomitmen nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru yang lain juga. Karena keberhasilan itu bukan oke, karena adanya wali kelas saja, didukung oleh faktor dari guru-gurunya juga yang ada di lingkungan sekolah. Jika guru-guru yang lain juga memahami, insya Allah nanti tanggung jawab saya ini akan membantu anak tersebut dalam menimbulkan perubahan bagi anak tersebut supaya bisa bergaul, belajar bersama dalam kelompoknya. Mungkin itu komitmen saya, Bu, tanggung oke, jawab oke. saya. Berarti kan orang tua sudah dilibatkan, Pak Us sebagai wali kelas sudah dilibatkan, Pak Us juga tadi menyampaikan kepala sekolah nanti akan diajak berkoordinasi, termasuk juga guru-guru pengajar lain ya yang mengajar siswa tersebut. Ada hal lain nggak Pak Us, kemungkinan lain? Karena kita melihat bahwa ini kan upaya orang dewasa nih untuk menyiapkan dan mendukung supaya anak tersebut mampu bergaul. Ada hal lain lagi Pak Uus yang bisa membantu percepatan supaya anak itu bisa lebih merasa diterima di lingkungannya. Mungkin setelah saya berkomunikasi, koordinasi sama kepala sekolah, saya juga akan mencoba mengkonsultasikan dengan psikologi, Bu, dengan psikolog, Psikolog. karena betul-betul anak ini membutuhkan asesmen terlebih dahulu sebelum kita menentukan layanan yang pas, layanan yang betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi faktor psikologi dari psikolog mungkin nanti yang akan membantu saya dalam proses kegiatan belajar mengajar, atau mungkin saya kerjasama dengan lembaga lain seperti mungkin lembaga sekolah luar biasa nanti mendatangkan guru kunjung untuk datang ke sekolah dalam program mungkin sekolah inklusif, mungkin seperti itu, Bu. Oke, Pak Uus, saya punya cerita ya. Ini kan mungkin dalam tahap di mana sebenarnya mungkin anak itu merasa dibully ya, kan merasa dibully sehingga dia merasa bahwa dia tidak diterima gitu kan. Ada satu hal yang mungkin bisa membantu itu adalah penyiapan lingkungan Pak Uus. Nah, lingkungan si anak tersebut misalkan dari rekan-rekannya pernah tidak Pak Uus berdiskusi ngobrol dengan teman-temannya si anak tersebut gitu kan. Kira-kira penerimaan anak-anak lain terhadap siswa ini bagaimana. Kemudian kan nanti bisa keukur nih, misalkan, oh si itu mah nggak bisa diajakin ngobrol soalnya dia mah rese, atau oh dia mah nggak bisa menerima saya, oh dia mah anaknya baperan gitu. Pernah ngobrol nggak Pak dengan teman-temannya? Betul, betul sekali, Bu. Saya setuju bahwa ternyata sebagai wali kelas juga saya punya tanggung jawab
terhadap anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin di sini perlu mensosialisasikan juga kejadian-kejadian yang dialami oleh anak yang tidak mau bergaul itu terhadap teman-temannya, karena teman-temannya juga menjadi faktor pendukung untuk perubahan. Jika anak-anaknya mengerti, paham tentang keadaan anak tersebut, mungkin teman-temannya juga akan menyadari dan mungkin akan membantu dalam proses kegiatan berdiskusi bareng. Mungkin nanti contohnya mungkin diajak sama temannya. Karena dengan adanya pendampingan dari teman juga mungkin itu menjadi faktor penentu keberhasilan anak bisa bergaul lagi dengan kelompoknya. Oke, oke. Luar biasa, Pak Uus. Berarti nanti rencana aksi itu akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Juli ya. Pak Uus, waktu kita sudah banyak, ini nih hampir usai karena sebentar lagi kita masuk kelas nih. Kira-kira Pak Uus bisa menyimpulkan apa nih terkait dengan solusi terhadap anak yang Pak Uus coba ajak untuk mampu bersosialisasi lagi dengan teman-temannya? Itu yang berarti yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu nih dari Ibu Marni telah bersedia diajak untuk konsultasi, diajak untuk sharing. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu diberi pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesimpulannya insya Allah nanti mulai dari data-data yang telah tadi saya temukan, kemudian langkahnya akan seperti apa, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, insya Allah nanti saya akan kerjakan Bu, saya akan lakukan dan mohon dukungan dari Ibu. Ibu terima kasih ya atas sharingnya. Sama-sama Bapak, saya belajar banyak nih dari Pak Us juga. Karena bisa jadi kasus-kasus tersebut yang Pak Us sampaikan itu bisa sangat mungkin terjadi juga akan saya dan teman-teman guru lain alami. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. salam. Ibu terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.